sehingga biarlah Bapak kami terus belajar untuk boleh menggumulkan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang senantiasa membawa kami kepada kehidupan, dan bagaimana juga akhirnya nanti kami juga tetap memulia di dalam segala dinamika kehidupannya akan terus berbuat, yaitu perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada kehidupan, yaitu kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Bapak, berkata-katalah oleh hamba pada saat ini oleh perbulan kami. Kami percaya Mulia juga sudah membaca, Mulia juga sudah mempersiapkan diri. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Bapak, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Joshua Mama Katrina. Mai jua-jua. Ya, tetap kita katakan pujian Tuhan di atas kehadiran Tuhan di atas pemerintah Pak Sena, dan itu kita bersyukur seperti doa-doa kita tadi juga bahwa kita pada hari ini memasuki PA penutupan ya, kita PA mulia di tengah-tengah kita, dan kami percaya juga seperti yang kami sampaikan tadi, seluruh dengan tema kita yaitu perbuatan yang membawa kehidupan, perbahanan sebagai kita tugas kebutuhan. Ini adalah sebagai perwujudan dari bagaimana kita merasakan perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Mama Alika diusahakan di video Jadi kita akan berbicara tentang seorang perempuan yang tentu kita sudah tahu, kita sudah sedikit banyaknya sudah pernah mendengar, sudah pernah memahami, apalagi kalau Korea yang hebat, Korea yang tangguh, yang berbiasa di beberapa yang adalah masuk dalam kelompok-kelompok yang rajin membaca Alkitab, gitu ya. Dan saya percaya semua yang di sini adalah Korea yang sudah membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Sudah ya, sudah. Tidak ada yang enggak. Kalau masih ada yang belum, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi itu bukan kata perkataan itu manik, tapi kata firman. Ya, jadi kita sudah membaca itu, dan kami memang ini mengambil gambarnya di searching dari YouTube, bukan gambar siapa-siapa ini. Bukan dulu isikan itu PDT bukan itu. Itu dari YouTube, ya. Yaitu dari Yosua 6 ayat 22 sampai 25. Next kita akan baca. Kami akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan Yosua 6. Tetapi kepada kedua orang pemimpin negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu. Jadi mulai sekarang dulu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pemimpin muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Dan mohon ketika saya membaca, ketika nanti saya menyampaikan perkenan juga didengar, diteliti, diingat, karena pengurus juga sudah mengatakan saya persiapkan 3 pertanyaan. Ya, ini ada juga yang dipersiapkan oleh pengurus di sana. Ya. Bahkan seluruh kaumnya dibawa keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar, ya, dengan mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Saya tidak tahu tadi apa korelasinya ketika MC kita mengambil benda Allah. Apakah memang karena mereka sudah baca teksnya atau karena kebetulan gitu ya? Karena memang ini juga berbicara tentang satu bagian tentang perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat yang ke-25, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, ya, dibiarkan hidup oleh Yosua. Ya, dibiarkan hidup oleh Yosua. Ayat 25 mau Alika. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua
kerinduannya untuk bisa memperhatikan rumahnya, keluarganya, jambuna. Luar biasa. Ya, artinya dia tetap mengasihi keluarga. Ketua Moria BD1 ada lagi. Ketua Moria BD1. Nah, coba berdiri stand up please. Oke. Silakan baca dulu ini ketua yang pakai saya satu. Sekali lagi. Biasanya di rumah kalau enggak soalnya. Kalau di bawah rumah sore sekarang. Apa bikin teknik menyatakan aja langsung benar gitu. Coba sekali lagi aja. Kamu minta enggak itu? Betul. Benar. Yakin? Oke, puji Tuhan. Silakan dulu. Jadi mulia sekali Tuhan, ini yang penting bagi kita. Dan kami mau sampaikan bagi kita, bagi mulia. Ternyata besar sekali partisipasi atau besar sekali kontribusi kehidupan keluarga itu menjadi lebih baik oleh karena kepada skala tidur di tengah-tengah jalan. Entah skala mulia di tengah-tengah jalan. Maka lalu salah ketika Allah sendiri berinisiatif, ya maknanya ketika Allah sendiri yang berinisiatif, ketika Dia menciptakan Adam dulu, baru diciptakannya siapa? Hawa. Ini bagaimana? Peninggalan ahli itu yang ceritakan. Adam dulu maka Hawa begitu. Kencang itu pada Adam. Maka di mana kita di nama Islam? Maka lalu lagi gedung sisa-sisa. Maka itu mana masih Hawa jadi apa? Jadi penuh. Bahasa Arabnya jadi penang. Nah, mulia sekali Tuhan, kami mau mengingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kita bahkan Allah sendiri menyatakan itu. Adik begitu juga kita tak perlu lagi SNI, Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional, tak perlu. Alkitab sudah jelas memberikan penjelasan bagi kita bahwa Allah sendiri melihat bahwa seorang perempuan itu luar biasa. Bahkan kalau boleh dikatakan sebagian besar ya yang ikut berpartisipasi, yang ikut mendukung, yang ikut membuat keluarga yang bisa kuat, kokoh dan hebat. Alkitab mengatakan sahabat Rasul pada sadar di jangan simuli jadi arah pertengkaran itu. Ayo kita baca bersama 2, 3 ya. Jangan simuli jadi arah pertengkaran. Sekali lagi 2, 3 ya.
bisa. Selama Korea yang KPK adalah seperti kami ini semua, dan Korea yang lain pun seperti kami ini semua, takut akan Tuhan. Wah, luar biasa. Sekali-kali lalu kita pendeta institusi Tuhan, tapi kata, oke, next. Yang kedua, siapakah Rahab? Saudara, Rahab mendapatkan kasih Tuhan karena perbuatan baiknya. Sebenarnya kalau kita jujur, kalau dunia sekuler berbicara pada waktu itu, Rahab tidak layak mendapatkan kasih Tuhan. Ini begini, setuju kami? Bagi-bagi isi aku maka layak kasih Tuhan. Bagi-bagi kami ini begini. Ini begini dia kan? Ada bagi-bagi Rahab pula. Oh, perbuatannya tidak baik, bersungguh, mohon maaf untuk melihat, jangankan menjadi pengalaman. Ada kemarin saya bilang beberapa waktu yang lalu lah, dulu ketika ada semacam kursus guru KKR tingkat profesional, ada seorang peserta yang bersaksi. Katanya begini, saya sebagai seorang guru KKR pernah membuat penelitian sederhana. Dia memang seorang perempuan. Saya meneliti, mohon maaf, bahkan bagian dari keluarga saya, yaitu rumah titi-titi yang ada di Bandar. Jadi dia meneliti, dia membuat semacam penelitian sederhana. Bagaimana korelasinya dengan didikan sekolah minggu di rumahnya? Ternyata luar biasa. Padahal saya yang kasih Tuhan yang meneliti, wah, omongan orang luar biasa. Bukan kami lebih semua cahaya. Laki-laki. Padahal dia mau melakukan penelitian pada waktu itu. Apalagi kalau menjadi seperti Rahabnya. Tapi aku yakin kok kalau dia berbangun tak akan ada pikiran negatif. Ya kalau kejadian ada seperti Rahab ini juga, saya jadi kasih Tuhan supaya dia bisa bertobat dan bisa berubah. Mungkin ya, waktu itu bagi pas pikiran begitu ya, dia pasti lah ada yang lain. Ya kan? Kalaupun ada, azan. Ya? Saja kondisi dari Tuhan bagi sekali. Ternyata Rahab dalam segala keberdosaannya pun, tapi saya bukan mau suruh kita menjadi seperti Rahab ya. Jadi bagi Rahab kalau Tuhan kelemah dari Tuhan, makanya kita seperti kita baik-baik enggak? Ya? Baik, tadi Benedis juga. Ketua Mulia Delman 2 ada? Atau ketua Mulia Delman 3? Yang ketua Mulia Delman B ada apa? Kalau kita di sana ketua Mulia Delman, yang Delman 1 atau Delman 2 atau Delman 3 ada? Mana? Ayo. Nah, berdiri. Coba kita baca dulu itu ayat apa? Poin 31. Bisa nampak? Oh, yang ini nggak kelihatan. Coba yang ini aja. Ya. Aku cuma dengar kata ini aja. Buang sedikit. Coba, iya. Ya sama juga kali ini. Ya coba. Oh ya.
kita itu mendapatkan kasih Tuhan, itu memang karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kita itu mendapatkan kasih Tuhan karena juga ada rasa perkenalan atau takut akan Tuhan. Dan rasa perkenalan akan Tuhan itu terlihat dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam Tuhan. Jadi kebaikan Esi yang Tuhan tidak sebelum label sebagai seorang perempuan yang merupakan adalah pilihan Tuhan. Oke, next Nah, siapakah Rahab? Mulia sekali Tuhan, pada akhirnya dibiarkan bagi kita bahwa Rahab dibiarkan Tuhan hidup. Ini yang luar biasa. Nah, orang yang kita ya, mana tadi orang kenal tadi? Gimana tuh? Ada di sini? Ada. Ya kan makna layaknya sebenarnya Rahab ini harusnya dia ikut mati. Ya kan? Itu secara logikanya. Siapa yang bisa sedikit kasih semacam apa ya penjelasan atau pemaparan kalau ingat tentang keberadaan Rahab ini yang akhirnya dibiarkan Tuhan hidup. Dan cerita yang mana lah perjanjian baru yang kira-kira ini bisa nyambung? Siapa yang bisa? Rahab ini terus ngomong dan jangan memperlihatkan kalau salah saya. Kalau benar nggak apa-apa. Ke cerita manakah yang cocok dalam perjanjian baru tentang keberadaan seorang perempuan? Ketua mulia kita kalau ketua mulia pasti tahu. Pak Mina kan ada di gereja. Tiap hari kita ikut pendeta.